Shalom teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 4 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 22. Saya bacakan ayat 1 sampai ayat 4 kemudian ayat 12 ya. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat 22. Saya bacakan ayat 1 sampai ayat 4 kemudian ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kemudian ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dari bagian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 4 ini, kita boleh melihat bahwa Rasul Petrus dan Yohanes dipakai Tuhan dengan luar biasa memberitakan firman Tuhan di bait Allah ya. Dan kita lihat bahwa ketika mereka memberitakan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, maka kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 4 ada kira-kira 5.000 orang laki-laki yang menjadi percaya, belum termasuk yang wanita ya. Di sini kita bisa melihat bahwa anugerah keselamatan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang membuka hati dan menjadi percaya. Dari 3.000 orang yang percaya kemudian menjadi 5.000 orang percaya kepada Tuhan ya. Luar biasa Tuhan memakai Rasul Petrus dan Yohanes di dalam memberitakan Kristus, bahwa Kristus orang Nazaret yang telah disalibkan oleh orang-orang yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan, tapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Dan Yesus yang hidup yang diberitakan itu boleh menjadi anugerah bagi orang-orang yang telah membuka hati untuk percaya dan mengenal Kristus. Dan di dalam ayat 12 ini mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita yang sudah diselamatkan oleh Allah melalui percaya kepada Yesus Kristus itu bukan kebetulan ya, tapi anugerah Tuhan diberikan kepada kita untuk menjadi orang percaya, karena kita tahu bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, kiranya dalam hidup kita juga kita terus bersaksi seperti Rasul Petrus dan Rasul Yohanes dalam memberitakan Kristus yang telah bangkit dan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur pada hari ini kami kembali boleh mendengar firman Tuhan, bahwa Tuhan memakai Rasul Petrus dan Rasul Yohanes di dalam memberitakan kebangkitan Kristus
sehingga jumlah orang yang percaya terus bertambah. Kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita, yang mereka boleh percaya dan mengenal Kristus di dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan memakai kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain di sekeliling kami yang belum percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh menjadi alat-Mu di dalam hidup ini sebagai pemberita-pemberita Injil untuk boleh mengabarkan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.